Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dari PT Mandiri Kapital Indonesia dan Ibu Purwaningrum Lestari Suarajawati. Perkenalkan, saya Fiska Agustina selaku Sales dan Marketing Manager dari PT Paperware Indonesia. Sedikit saya akan menjelaskan tentang pitch deck yang sudah kami buat. PT Paperware Indonesia bergerak di bidang kemasan ramah lingkungan yang berbasis kertas, paper-based packaging. Selama 1 tahun ini kami beroperasi dan berkomitmen menghadirkan solusi pengganti plastik sekali pakai dengan produk yang higienis dan praktis serta berkelanjutan. Dan PT Paperware Indonesia ini menghadirkan solusi kemasan ramah lingkungan dengan berbahan singkong seperti paper cup, paper lid, dan paper bag, paper cup holder, dan eco-plastic straw untuk mendukung tren bisnis kekinian yang peduli lingkungan. Lalu problem kami yang sudah kami ketahui dalam pemberitaan dan juga sudah viral, yaitu problemnya pencemaran laut, ikan paus sperma yang mati akibat sampah plastik. Bahkan dari totalnya ditemukan 5,9 kg sampah di dalam perut ikan paus sperma tersebut. Lalu yang kedua ada banjir parah, plastik yang menyumbat saluran air karena sampah plastik yang butuh 10-500 tahun untuk diurai dan menjadi mikroplastik. Lalu keterbatasan alternatif eco-packaging di Indonesia masih terbilang mahal dan stoknya yang cukup terbatas. Dan yang terakhir yaitu regulasi dan konsumen, masyarakat dan pemerintah sangat menolak plastik sekali pakai. Dan kami akan memberikan solusinya, yaitu dari bahan dasar singkong, produk kemasan 100% biodegradable dari pati singkong yang proses penguraian alaminya hanya butuh 14-90 hari dan dapat menjadi solusi untuk masalah atau problem yang terjadi melalui proses produksi, mulai dari yang pertama pengelolaan pati singkong. Singkong yang dicuci lalu dikupas dan diekstrasi, lalu dikeringkan menjadi pati, dan pati dimodifikasi menjadi bioplastik dan jadi lembaran biopaper. Lalu yang kedua ada pembentukan produk. Produk yaitu lembarannya dipotong dan dicetak seperti cup light, straw, bag, tray, dan holder, dan diberi coating alami dan tahan lama panas dan tahan panas minyak dan cairan. Lalu yang ketiga ada finishing dan QC. Cetak logo atau custom branding, dan QC-nya diuji panas, cairan, kekuatan, dan food grade. Dan yang terakhir yaitu setelah produk lolos QC dikemas dan akan didistribusikan. Dan ini tim kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu Afrisa Rafalia, Diasa Ramadan, Nur Fitrianingsih, dan saya sendiri Fiska Agustina, lalu Amanda Sandy Aulia, dan saya sendiri Fiska Agustina sebagai Sales dan Marketing Manager. Dan ini service kami, layanan kami yaitu mencakup yang pertama eco packaging solution yang menyediakan paper cup, paper lid, paper bag, cup holder, dan eco-plastic straw yang ramah lingkungan. Dan yang kedua yaitu B2B partnership yang menjadi mitra bagi restoran, kafe, UMKM, kampus, dan event organizer. Lalu yang ketiga ada custom design, desain kemasan sesuai kebutuhan brand pelanggan yang ingin didesain. Lalu yang keempat ada distribution support, yaitu penjualan melalui marketplace, retail, dan paperware corner di kampus. Dan selanjutnya yaitu empathy map yang sudah kami wawancarai kepada customer sebelum produk kami diriliskan, yaitu yang pertama things and feel yang mereka pikirkan dan rasakan tentang situasi ini, yaitu ingin bisnis terlihat peduli lingkungan dan mengikuti tren eco-friendly, tapi khawatir biaya kemasan ramah lingkungan lebih mahal. Lalu say and do-nya yang mereka katakan dan lakukan, kami mencoba kemasan yang ramah lingkungan tapi cost-nya terlalu tinggi, dan yang penting kualitasnya tahan panas dan tidak bocor. Dan yang ketiga ada pains, kesulitan atau tantangan mereka yaitu harga produk ramah lingkungan lebih mahal dan sulit menemukan supplier yang konsisten, serta takut kualitas tidak stabil.
Dan yang keempat ada gains, harapan dan kebutuhan mereka mendapatkan kemasan ramah lingkungan dengan harga yang bersaing, dan produk kuat, higienis, bisa dicetak dengan desain branding. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan citra bisnis sebagai green brand. Lalu yang kelima ada SIS, yang mereka dengar, SIS yaitu yang mereka lihat. Masyarakat semakin menolak plastik sekali pakai, tren brand besar sudah beralih ke kemasan biodegradable. Biodegradable yaitu pemerintah dan media menyoroti isu plastik. Dan here's yaitu apa yang mereka dengar. Kenapa masih pakai plastik? Karena green business lebih dilirik konsumen muda dan aturan pembatasan plastik sekali pakai mulai diberlakukan. Lalu selanjutnya yaitu kanvas, dan ini kanvas bisnis model kami. Dan ini kanvas bisnis model kami. Yang pertama yaitu key partnership, mitra pihak-pihak yang berperan penting dalam mendukung bisnis, yaitu yang pertama petani singkong dan koperasi yang penyediaan bahan baku utama, lalu distributor F&B dan retail yang mendistribusikan produk ke pasar, lalu pemerintah dan instansi yang mendukung regulasi, izin dan potensi program bantuan, lalu komunitas lingkungan dan NGO, dukungan kampanye Go Green, startup logistik dan investor yang memperkuat distribusi perdanaan. Lalu yang kedua, key activities, produksi dan quality control, R&D, inovasi desain atau accounting, distribusi atau logistik, dan marketing, edukasi, pabrik, kemitraan, dan petani. Lalu ada yang ketiga, key research. Key research yaitu bahan utama bakunya singkong dari petani lokal, lalu pabrik dan mesin produksi, tim R&D dan SDM terampil. Dan kami membuat sertifikat halal, SNI dan Ecolabel. Lalu value proposition-nya, brand peduli lingkungan, praktis dan tahan panas minyak, custom branding untuk event dan perusahaan. Lalu customer relation, account management B2B, after sales service dan garansi, serta membership atau loyalty program, dan edukasi serta workshop eco-friendly, custom printing logo. Dan ada channels yaitu B2B untuk UMKM, restoran, dan IO, dan retail modern dan eco-store, serta e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, website, dan distributor dan agen. Lalu customer segmentnya yaitu UMKM kuliner, restoran, catering, dan event organizer, dan instansi lainnya seperti kampus, sekolah, kantor. Dan konsumen eco-friendly lifestyle, seperti anak muda komunitas, Go Green, dan retail modern yang eco-store. Lalu cost structure-nya, produksi bahan baku, tenaga kerja, mesin, R&D dan accounting, distribusi atau logistik, marketing dan branding, customer printing dan operasional. Lalu revenue stream-nya, penjualan produk utama, subscription untuk UMKM atau resto, yaitu custom printing dan branding, kerjasama corporate social responsibility bersama CSR, lalu yang terakhir online retail. Dan target market kami, yang pertama yaitu kafe dan restoran yang peduli pada lingkungan. Mereka biasanya mencari untuk meningkatkan nilai tambahan usaha, misalnya menunjukkan kepedulian terhadap ramah lingkungan melalui penggunaan kemasan eco-friendly pada usahanya. Lalu yang kedua ada catering dan UMKM yang membutuhkan kemasan praktis untuk makanan seperti nasi box, sehingga penggunaan paper box ramah lingkungan menjadi solusi yang tepat. Dan yang ketiga ada event organizer, menargetkan pengusaha event organizer yang mengadakan event, bazar, makanan, dan minuman untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada event organizer yang konsumen eco-friendly untuk anak muda komunitas Go Green yang peduli terhadap lingkungan.
dan Growth Strategi 2026 PT Paperware Indonesia. Roadmap selama 12 bulan, yang kuartal yang pertama finalisasi produk dan branding, kuartal kedua market entry 10 kafe atau restoran dan 3 IO, lalu yang ketiga, kuartal ketiga grow masuk ke retail modern dan custom branding, kuartal keempat yaitu scale distribusi dan 3 provinsi besar setelah berkolaborasi bersama CSR dan perusahaan startup lainnya. Lalu revenue model direct sales, subscription UMKM, custom branding, online retail, dan partnership. Dan proyeksi selama 1 tahun, penjualan lebih dari 100 unit, revenue pendapatannya itu sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Lalu margin kotornya yang diperkirakan 35 sampai 40%. Dan menunjukkan profitabilitas cukup sehat. Dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan strategi ini pada tahun 2026 membutuhkan uang senilai 3 miliar dengan alokasi produksi 50%, distribusi 25%, marketing 15%, dan R&D 10%. Lalu previous produk kami yang sudah bekerja sama seperti Starbucks, Ford, dan UMKM lainnya, serta Cup dan Straw, serta Paperback. Lalu our workshop kami yaitu pengolahan pati singkong. Yang pertama pengolahan pati singkong yang menjadi lembaran, yaitu kami membutuhkan dari ibu PKK, dari tenaga lokal, lalu setelah itu prosesnya pembentukan cetak produk, dan setelah itu yang ketiga cetak printing custom, setelah cetak printing custom yaitu quality control dan packaging, dan yang terakhir yaitu distribusi ke customer. Solusi nyata untuk bisnis yang peduli lingkungan dan masa depan bumi. Terima kasih.